yang ngebunuh itu dapat bisikan. Orang yang ngebunuh itu dapat bisikan. Maksudnya bisikannya medis atau non medis? Non medis. Di saat dia menggorok leher di bagian ini dipencet inian saya dengan ketawa. Ya, selamat datang di Parno Mystery, karena keparnoan Anda adalah AdSense buat kami. Itu tagline dari Coki Pardede, yang kehidupannya pun masih misteri buat semua orang. Ya, tapi kita tinggalkan saja dia, karena seperti biasa gue di Parno ini ditemenin sama Reza non medis, dan kali ini gue ada narsum, Rida siapa? Maaf? Rida Ayu. Rida Ayu, mantan wartawan kriminal yang tadinya basisnya di Kota Malang ya. Rida ini sering banget mengangkat-ngangkat kisah-kisah kriminal jadi misteri ya, yang tidak ketahuan motifnya apa, identitasnya siapa gitu kan ya. Oke, ini sekarang boleh tolong ceritain apa pengalaman yang paling mencekam nih, kejadian yang pernah kamu angkat, yang pernah kamu tulis ya? Oke. Kalau yang paling mencekam itu tahun 2019. Jadi waktu itu ada pembunuhan, mutilasi gitu di Pasar Besar Malang. Nah itu kebetulan waktu itu juga waktu Ramadan, bulan-bulan Ramadan, Mas Dani. Jadi mencekam sekali karena di situ ditemukan jasadnya itu udah terpotong menjadi 5 atau sekitar 6 bagian gitu. Jadi badan, kepala, tangan, kaki itu terpisah gitu. Sorry, jadi ada perempuan? Perempuan, mayatnya perempuan, seorang mayat perempuan. Nah kemudian dipotong-potong menjadi berapa bagian tadi? 5 atau 6 bagian? 5 atau 6 bagian seingat saya. Gitu. Kemudian ditemukan itu usia kematiannya udah 7 hari, jadi udah bau busuk banget. Jadi itu taunya dari orang-orang. Jadi itu kan Pasar Besar Malang yang di lantai 2. Di lantai 1 itu ada pasar besarnya. Nah warga disitulah yang awal mencium bau busuk gitu. Baunya itu busuk sekali udah. Jadi di situ teman-teman wartawan juga ada yang hampir. Bukan tempat tinggal itu kan? Bukan. Jadi itu bekas Matahari Department Store yang kebakaran. Gitu. Terus abis itu diselidiki, kurang dari 24 jam itu pembunuhnya tertangkap gitu. Perlu diceritain nggak tertangkapnya? Iya. Proses tangkapnya. Jadi kalau nggak salah itu sore udah jam 5-an itu kan ketemu tuh mayatnya. Terus besoknya sekitar jam 12 atau jam 1 siang itu polisi itu ngasih nyebar anjing pelacak. Kemudian itu ketemu anjing pelacak berhenti di seorang tunawisma cowok gitu. Nah, gelandangan berarti ya maksudnya? Gelandangan. Nah kebetulan waktu itu polisi mengantongi namanya Sugeng. Kenapa mereka mengantongi nama itu? Karena di mayat mutilasi itu kaki korban itu ada tulisannya Sugeng. Jadi di kaki jenazah mayat itu? Iya, jadi Sugeng pakai kayak jarum gitu loh. Ditusuk-tusuk gitu? Dibentuk Sugeng. Tulisan Sugeng gitu? Nah kemudian kan tadi ya balik ke polisi, nemuin seorang tunawisma itu. Cara nangkepnya itu unik sih, soalnya polisinya cuman manggil gini, Geng, Sugeng, dipanggil gitu doang. Nah tunawisma tadi noleh, itu ditangkap. Oh polisi cuma asal nyebut? Iya, udah ditangkap. Dan ternyata waktu ditangkap itu awalnya dia berbelit gitu. Jadi tiba-tiba dia ngaku, tiba-tiba dia nggak ngaku. Bikin polisi juga bingung gitu. Terus tingkahnya itu juga aneh, terbukti di TKP itu dia ninggalin kayak kertas, nanti ada gambarnya ya. Kertas itu kayak tulisan dia sering kayak nulis-nulis gitu, ada wetan-wetannya, kayak kejawen gitulah. Wetan tuh apa ya? Wetan tuh kayak primbon? Bukan ya? Pokoknya itu klenik Jawa lah. Oke. Klenik Jawa, tapi tulisan biasa. Cuman tulisannya tuh khas, bahkan orang-orang di Jodipan, di kampung Jodipan Malang tuh udah hafal, dia emang suka sering nulis-nulis kayak gitu di tembok. Nah, tulisan itu ditinggalkan juga di TKP. Terus beberapa hari kemudian, sampai akhirnya rekonstruksi, akhirnya dia masih nggak ngaku gitu. Tapi kadang-kadang ngaku. Nah, sebelumnya labil berarti? Polisi itu sempat mendiagnosis sih, menduga itu tuh skizofrenia gitu kan. Tapi saat pemeriksaan
di rumah sakit jiwa, ternyata dia tuh nggak gila gitu loh. Cuman dia ada gangguan emosi gitu loh. Jadi di berita itu ada tulisannya ya, nanti rinci itu gangguan emosi aja gitu. Nah kemudian tahun 2020 akhirnya dia kan dituntut penjara seumur hidup. Kemudian tahun 2020 akhirnya dia dijebloskan ke penjara, hukumannya 20 tahun penjara. Tapi permasalahannya sampai sekarang korbannya itu belum diketahui identitasnya. Menurut polisi itu karena korbannya itu juga seorang tunawisma. Tunawisma juga dan tidak punya identitas, tidak punya keluarga. Jadi selama proses hukum itu nggak ada keluarga yang mencari gitu. Kalau motifnya sudah ditemukan gitu. Kalau menurut penuturan polisi, motifnya itu karena Sugeng ya yang dihukum itu, pelakunya itu pengen berhubungan intim sama perempuan tunawisma tadi, diajaklah dia ke pasar besar sekitar sore, lantai 2. Tapi ceweknya nggak mau, bilangnya saya menstruasi gitu. Akhirnya sama Sugeng dipaksa tangannya dimasukkan ke dalam organ vital perempuan itu. Terus perempuannya kan akhirnya lemes. Perempuannya lemes, dia pergi. Tapi jam 2 dia balik lagi. Terus itu kakinya dicocok-cocok itu, ditulisin. Sorry, aku agak hilang sedikit. Jadi sewaktu habis dimasukkan dia pergi. Udah bagaimana? Udah ditinggal, belum meninggal. Tapi udah disakiti. Sudah. Oke. Ditinggal, terus sekitar jam 2 malam itu balik lagi, yaitu di situ agak sadis, itu dicocok, habis itu digorok leher, disayat, dimutilasi. Urutannya ada catatan dari kepolisian nggak? Ada catatan. Apa dulu yang disakitin tuh? Setelah datang yang kedua kali dia, setelah habis masukin jarinya, digorok dulu. Jadi kan tadi udah dicocok tuh, habis itu digorok gitu sampai kesakitan. Kakinya dicacah dulu. Iya. Ditulis nama Sugeng dulu. Sugeng itu yang bagian kanan apa kiri ya? Pokoknya yang satu Sugeng, yang satu itu ada tulisannya apa ya tadi di sini ya, nanti itu ada kayak wetan-wetan itu tadi gitu. Abis kayak digorok gitu, itu baru dimutilasi. Anehnya juga dia tetap berkeliaran di sekitar TKP gitu. Sampai polisi akhirnya menemukan. Jadi dia kayak bukan pembunuh yang aku bunuh terus aku kabur gitu loh. Oke. Itu akhirnya ketangkep di situ. Akhirnya ketangkep di sekitar pasar besar. Dan identitas cewek sampai sekarang belum ketemu. Oke, ketika identitas ini belum terpecahkan, apakah muncul sebuah pandangan atau teori-teori tentang kenapa identitas dia belum ditemukan? Ada beberapa sih kayak pendapat orang-orang gitu. Oh mungkin ada yang berpendapat emang Sugeng ini kan udah nikah kalau nggak salah 3 kali gitu kan, emang playboy aja gitu kan. Terus abis itu ada juga yang berpendapat mungkin ini emang ada yang sengaja merencanakan dan nyuruh Sugeng buat ngebunuh gitu, terus ditutup-tutupin identitasnya gitu. Jadi beberapa konspirasi yang sering terdengar sih itu gitu. Saya juga bingung sih, mungkin Mas Reza. Oke. Itu teori-teori sementara ya. Tapi kita bedah dulu nih dari teori piramida kebalik. Siapakah korban tersebut? Identitasnya akan coba dipecahkan sama Mas Reza. Oke Mas Reza, ini ada foto sketsa hasil buatan polisi. Kalau Mas Reza lihat gambar ini, mungkin nggak kira-kira Mas Reza bisa menerawang mendekati siapakah dia? Jadi terangin nggak nih? Ini hanya sketsa ya, soalnya emang benar-benar kata polisi nggak ada identitas apapun yang ditinggalkan. Tapi secara logika mungkin sketsa sih buat kita nggak ini, tapi mungkin buat orang kayak Mas Reza beda. Ini potongan-potongan mutilasinya tuh kamu inget nggak? Lehernya dipotong dulu atau bagian-bagian mana yang dipotong gitu? Jadi yang dipotong itu agak samar ya, saya soalnya 2019 nggak apa. Itu leher sini. Dari leher? Jadi kepala itu ditaruh di kantong plastik. Terus abis itu kaki itu sampai pokoknya dua-duanya kakinya itu. Terus abis itu saya lupa ya di sini itu
yang sampai sini atau sampai sini, pokoknya tangannya dua-duanya juga lepas. Oke, tapi yang jelas mukanya masih berbentuk ibaratnya mulus ya, masih jelas ya gitu. Kalau mulus sih enggak. Tapi nggak dicacahkan mukanya. Kalau dicacah sih enggak. Tapi kelihatan itu muka gitu ya. Oke, berarti ini sketsanya menyerupai apa yang ditemukan polisi ya. Iya. Bagaimana Mas Reza? Udah kesambung belum? Udah. Boleh ceritain apa yang Mas Reza lihat? Nih sebenarnya nih yang dibunuh ini nggak tahu apa-apa. Bener dia juga tunawisma di situ, gelandangan di daerah situ. Oke, dia nggak tahu apa-apa terus? Dia cuma korban karena orang yang ngebunuh itu dapat bisikan. Orang yang ngebunuh itu dapat bisikan. Maksudnya bisikannya medis atau non medis? Non medis. Ada makhluk yang bisikin? Kejawen. Oh, menurut keterangan polisi juga ada. Oh gitu? Dia mendapat bisikan. Benar kok. Makanya diduga skizo itu tadi kan. Ya tapi, dugaan polisi ada siso ya. Tapi kalau dari versi Mas Reza adalah bisikan. Itu bisikan apa Mas? Karena hasil dari gerakan kejawen itu? Iya, untuk menyempurnakan ilmu hitamnya. Yang dibisikin adalah untuk? Untuk mengambil sperma di gadis itu. Cairan yang kemaluan di gadis itu kali ya? Iya, yang lengket-lengketnya itu sebenarnya mau diambil pakai tisu terus dibakar untuk menyempurnakan ritualnya dia. Itu bisikannya seperti itu? Iya. Dan emang disuruhnya juga untuk disetubuhi dulu? Sebenarnya bukan tubuhnya, yang dia ininya sebenarnya cairan dari kemaluannya itu. Tapi setelah kan, berarti kan dari rekonstruksi kamu kan tangannya sudah dimasukin, itu kan sudah dapat berarti cairan kemaluannya kan? Tapi sebenarnya posisinya waktu itu kan perempuannya nggak mau karena bilang menstruasi. Masukin yang pertama itu kan udah belum dapat cairannya berarti? Iya. Belum dapat. Jadi dia pergi lagi, balik lagi untuk ngebunuh itu biar dapat cairannya. Dan akhirnya dapat nggak cairannya? Enggak. Oh, karena nggak ada rangsangan dari dianya ya? Ya karena menstruasi juga. Oke, berarti ketika dia datang lagi untuk ngebunuh itu sebenarnya bukan bagian dari ritual kan? Karena ritualnya hanya untuk mengambil cairan dari kemaluannya. Itu dia bunuh karena apa? Bisikan itu. Tetap nyuruh ngebunuh? Berarti kalau menurut Mas Reza tuh ada informasi yang menyatakan bahwa dia schizophrenia itu kayak ada gangguan kejiwaan. Itu sebenarnya lebih tepat. Normal kok dia. Dia sebenarnya nggak gitu? Enggak, normal. Emang ritual aja? Iya, dia damai kok. Ditangkap itu damai. Tidak merasa berdosa. Senyum. Oh bener? Dia melakukannya dengan sadar? Sadar, gembira. Bener sih itu Mas. Bener? Bener. Bahkan waktu rekonstruksi dia tenang banget. Kayak bangga gitu loh. Karena rohnya ada di sini, yang bunuh maunya dia nggak mau dipenjara, maunya mati. Mama udah rohnya apa? Roh yang dia bunuh belum berdamai. Karena bagi dia, dia pengen hidup. Rohnya? Ada di sini? Iya. Bisa dipanggil sini? Iya, udah di sini. Oh, udah di sini? Iya. Boleh tanya Mas? Iya. Kita ngobrol sedikit ya. Namanya siapa sebenarnya? Dia belum mau untuk nyebutin. Ngebuka namanya, oke. Apa yang dia rasa? Dia udah sadar bahwa dia sekarang udah nggak ada. Bagi dia belum bisa nerima. Belum bisa nerima? Kenapa dia belum bisa nerima, Mas? Karena masih melihat dia hidup. Masih melihat dirinya? Maksudnya yang si pembunuh itu? Emang yang dia inginin apa? Mati, dibayar mati. Balas dendam? Iya. Dia punya keluarga nggak, Mas? Di Kota Malang? Udah pada meninggal. Keluarga pada meninggal? Dia tadinya tinggal sama neneknya. Oh, daerah mana Mas tinggalnya? Nggak jauh dari stasiun. Stasiun Kota Malang. Nggak jauh dari stasiun Kota Malang. Neneknya udah nggak ada nih berarti? Sewaktu dia meninggal, neneknya udah meninggal apa belum? Udah. Oh udah, oke. Emang dia tinggal sebatang kara berarti itu? Pernah nggak perempuan ini menghantui si pelaku? Dan kalau iya, apakah pelakunya ketakutan atau bagaimana? Pernah saya melihat. Pernah dia? Pernah.
Terus si pelakunya bagaimana? Nggak merasa. Nggak ketakutan juga? Jadi merasa sia-sia juga itu? Iya. Lebih baik dimatiin aja. Oh, makanya dia pengen balas dendam? Bukan diem di sana. Bagaimana? Makan nasi sama ayam. Bukan di penjara. Apa? Bagaimana? Dia pengennya mati aja, jangan di sana, di penjara maksudnya. Oh, sekali di penjara kan seumur hidup ya? 20 tahun. 20 tahun, sorry, 20 tahun. Jadi ibaratnya dia nggak mau melihat si pembunuh itu enak-enakan gitu ya? Pinginnya dimatiin aja. Dia mau berdamai nggak Mas? Kira-kira apakah dengan bantuan Mas Reza dia bisa lebih berdamai sehingga dendamnya hilang gitu? Mau nggak dibantuin gitu? Kan Mas Reza pasti bisa ngebantunya kan? Saya coba ya. Mas Reza, ini pertanyaan buat Mas Reza dulu. Kalau ini berarti termasuk kategori arwah penasaran? Iya. Iya. Dan kalau gitu ada batasnya nggak sih sampai dia menghantui penasaran ini gitu? Karena nggak ada yang doain. Karena keluarganya meninggal. Karena keluarganya nggak ada, betul. Apa yang bisa, ya Mas Reza deh, apa yang bisa Mas Reza lakukan untuk membantu perjalanan si Mbak ini supaya lebih ikhlas gitu menuju cahaya? Karena saya masih belum bisa nerima saya dibunuh seperti ini gitu. Yang bisa membuat dia mau menerima, seenggaknya mengurangi beban dendamnya apa? Selain membunuh balik ya? Karena kan membunuh juga nggak ada yang mau ngakuin. Bener-bener. Ya dia pengen tenang aja gitu. Dan jangan sampai ada perbesaraan saya lagi. Oke. Bagi saya kalau dia masih hidup, dia akan melakukan seperti itu. Oh, kalau keluar penjara pun akan melakukan itu lagi? Entah 3 tahun, 4 tahun kemudian. Dan itu adalah syarat untuk ritual yang dipercayain sama si pembunuh itu? Bagi saya bukan manusia lagi, iblis. Maksudnya iblis ini apa nih? Hatinya iblis, apa menyerupai iblis? Apakah ada iblisnya di dalamnya? Di jiwanya. Emang ada iblisnya? Iya. Bukan. Karena di saat dia menggorok leher, di bagian ini dipencet inian saya dengan ketawa, senyum. Dan di saat orang yang nemuin dia tersenyum. Bener kayak cerita kamu jadi polisi itu ya? Iya, bahkan kalau polisi ngomong ininya dimasukin. Aduh. Pokoknya dia berusaha nyari gitu. Nyari mungkin cairan ya, itu? Mungkin ya, tapi kan polisi cuma jelasin masuk aja. Ini kalau Mas Reza bisa nerawang, bisa mencari tahu informasinya. Sebenarnya si pelaku saat melakukan pembunuhan tersebut, saat melakukan tindakan keji itu benar-benar dikuasai iblis sehingga dia tidak bisa menolak pemikiran itu untuk ngebunuh, atau emang dari hatinya dia sendiri? Dari mengikuti perintah dari bisikan itu. Berarti bisa dibilang dia itu kesurupan untuk ngebunuh? Sadar. Iya, maksudnya ada perintah gitu. Berarti dia emang sebenarnya punya pilihan untuk tidak melakukan, apa sebenarnya emang harus melakukan? Harus melakukan. Emang harus melakukan? Iya. Kalau sampai dia tidak melakukannya, ada hukuman nggak dari bisikan itu? Yang mengancam, yang menakut-nakuti? Ya dia nggak dapat apa-apa dengan kekuatan yang dia pelajari. Emang kalau misalnya setelah melakukan tindakan itu artinya sukses nggak dia dapat melakukan itu tugasnya? Setengahnya sukses bagi dia. Kekuatan apa yang dia dapat? Kalau menurut versinya dia ya? Dia menginginkan sakti. Kesaktian di dalam badannya. Sakti anti bacok, sakti anti... Ya intinya dia pengen ada ilmu yang orang lain nggak punya. Ada ini nggak Mas? Ada penjelasannya nggak? Apa itu kekuatannya? Yang bisa melihat setan. Melihat setan doang. Untuk melakukan sebuah yang dia bisa inginkan gitu. Ini baik lagi pertanyaan si Mbak ini belum mau nyebut namanya ya? Belum. Nggak akan mau dia? Nggak. Kenapa dia nggak mau nyebut Mas? Dia nggak mau identitasnya ketahuan sama orang, nggak mau dibantuin doa. Sehingga kan kalau kita berdoa untuk arwahnya dia kan harus sebut namanya. Coba tanya deh Mas, mau nggak? Kita mungkin akan bantu, Mas Reza akan bantu mendoakan namanya. Mungkin dia karena masih belum berdamai, dia belum mau nyebutin. Nggak ada cara lain untuk lebih mendamaikan hatinya?
Selain kematian si pembunuh? Bagi saya itu yang paling pas. Oh, yang paling cocok ya? Oke. Mas, jadi sampai sekarang pun si pembunuh itu tidak mendapatkan kesaktian apapun dari hasil apa yang dilakukan? Ya, gitu aja. Nggak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa. Itu semua dimulai karena dia mulai main nulis-nulis wetan tadi segala macam itu? Kita boleh lihat sedikit nggak sih si pembunuh itu? Namanya Sugeng ya? Sugeng. Si Sugeng itu kenapa sih dia seobsesi itu sama ngelmu? Kalau tadi penjelasan dari Rida adalah dia pernah nikah 3 kali ya, dan dia seorang playboy gitu. Ya sebenarnya bukan playboy, untuk melengkapi ilmunya dia. Nikah itu untuk melengkapi ilmunya? Iya. Jadi kan tidak ada tindakan menyakiti orang yang memuaskan siapapun ya, terutama si pelakunya. Karena apapun yang dilakukan juga nggak dapat apa-apa, gitu ya. Iya. Jadi ya kan dia pas ketangkep itu kandus sama anjing. Berarti ya ilmunya nggak tinggi-tinggi banget juga kan, nggak ada efek apa-apa. Atau mungkin sengaja ya? Dia sengaja. Sengaja biar ketangkep. Sengaja. Orang dia nggak lari di sekitar situ-situ aja. Tapi kalau menghindar dia bisa sebenarnya. Bisa. Cuma memang dia sengaja. Iya, kenapa dia harus membiarkan dirinya ditangkap? Ya bisikan yang dari itu. Bisikannya suruh dia ditangkap. Apakah sampai sekarang masih dibisikin nggak dia dalam penjara? Masih. Untuk apa? Disuruh apa? Untuk akan keluar pada saatnya. Akan keluar dari penjara dan untuk melakukan hal itu lagi. Disuruh begitu. Iya. Apa sih godaan ilmu yang ditawarkan sama bisikan itu? Sakti pokoknya. Sakti? Tapi definisinya nggak jelas ya? Ingin sakti, jadi dia kayak gitu. Dengan cara yang salah. Bagaimana Mbak Rida? Kira-kira apa yang dibacakan sama Mas Reza, kalau saat ini terjadi di tahun 2019, ngebantu nggak sebenarnya? Ngebantu sih. Membantu ya? Karena emang ini hal yang polisi pun mungkin bergeraknya kan secara hukum gitu. Betul. Kan. Sedangkan yang hal-hal kayak gini kan di luar nalar manusia gitu. Ternyata creepy itu. Iya. Motifnya gitu. Menyeramkan ya. Sekarang masih ada di sini? Iya. Oke, apa yang kita bisa lakukan? Mungkin teman-teman kru juga apa yang bisa lakukan untuk ketenangan dia? Apa yang dia sampaikan ke kita juga? Ini kenalin wartawannya yang pernah ngeliat Mbak langsung. Saya yang nungguin keluar dia identitas dia. Mbaknya inget nggak si Mbak ini? Ingat nggak? Ingat. Kok bisa ingat aku? Ingat karena ada di posisi di situ. Cuma saya tidak melihat itu. Oh enggak iya. Tidak begitu mempedulikan ya. Mau datang ke mimpinya Mbak Rida mungkin? Udah pernah. Oh, udah pernah. Udah, tapi udah samar ya, udah lupa karena waktu itu. Apa yang dia ngomongin di mimpi? Ya lupa, samar udah 2019. Kenapa nyamperin ke Mbak Rida? Saya ingin jangan ditinggal sayanya. Jangan ditinggal. Kasusnya dikawal kan. Dan saya emang akhirnya pas saya pergi di saat vonis itu keluar, saya merasa tidak puas dengan hasil keputusan. Jadi waktu dia diidentifikasi di lab forensik ya, waktu itu di dekat kamar jenazah itu saya nungguin sendirian di situ. Waktu itu ada satu wartawan teman cewek, itu tapi pergi. Jadi saya yang nunggu sampai malam itu. Saya pengen tahu identitasnya siapa, tapi tetap nggak ketemu. Saya yang nungguin Mbak ini. Dan sayangnya sampai sekarang ini identitasnya belum kebuka juga. Cuma motifnya apa, bagaimana rekonstruksinya udah mulai kelihatan ya. Dan apa yang dicari, kenapa dia segila itu. Dan mudah-mudahan sih sampai 20 tahun mendatang dia tidak akan keluar dari penjara karena dia pasti akan melakukan itu lagi kan. Iya. 4 tahun sekali. Hah? Kenapa harus 4 tahun sekali? 4 tahun sekali harus nyari korban? Di penjara nggak nyari korban dia? Ya, belum saatnya. Harus perempuan nyarinya? Maaf. Iya. Oh iya. Mas, kalau boleh terawang lagi, ini tindakan keberapa? Pertamakah atau sebelumnya udah ada? Ini yang keempat kalinya. Keempat kalinya? Iya. Yang ketiga kalinya nggak pernah ketahuan? Aman-aman aja. Di daerah Kota Malang semua? Enggak. Kota mana aja? Kalau bisa ke Terawang?
Dan nggak ada kasus gini lagi kan? Berarti sama juga mutilasi juga Mas ya? Nggak ada kasus lagi kan sekitar situ kan? Yang Sugeng itu nggak ada, cuma itu kan. Yang kebuka? Di kota mana aja Mas yang 3 kali sebelumnya? Oke, 1, 2. Tengah. Inisial. Hah? Tengah? Di Jawa Tengah. Oke. Satu lagi? Sekitaran Malang berarti? Oh, jauh banget ya dari Malang ke Jawa Tengah. Jauh lah Jawa Tengah. P. Semuanya Jawa Tengah? Ada yang timur. Oke. Belakangnya O. Nama. Semua 3 korban yang udah pernah dilakukan itu, sama juga mau diambil cairannya doang? Iya. Tapi dibunuh juga semua? Oh enggak. Diambil cairannya karena aja? Udah dapat. Oh. 3 yang lain dipaksa juga kan untuk diambil itu kan? Tidak cuma ada perjanjian intinya sih. Oh, 3 yang lain ya makanya aman, tidak dibunuh. Oke. Mbak Rida, terima kasih banyak informasinya. Jujur aja nih agak mengagetkan buat saya karena saya nggak menyangka ceritanya setajam ini, ya sekelam ini. Mas Reza, makasih. Sampai ketemu lagi di Parno Misteri. Kepanuan Anda adalah essence buat kami, itu kata Coki Mardedi.